hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di Ahad pagi ini melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang memasuki bab Fadlu Salatis Subhi wal Asar. Bab tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Kita akan bahas dua hadis di dalam pertemuan ini karena kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Hadis pertama diterima dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa orang yang melakukan salat bardaini. Bardaini itu dua keadaan yang dingin. Salat ketika cuaca atau suasana dingin, dakhalal jannata, dia akan masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Imam An-Nawawi, al-bardan as-subhu wal asr. Dua salat yang dingin ini maksudnya adalah subuh dan asar. Disebut dua salat yang dingin karena dua-duanya dilakukan ketika cuaca agak dingin. Salat subuh di akhir malam, adapun salat asar di akhir siang. Dua-duanya merupakan akhir dari waktu malam dan waktu siang. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 573, dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 635, dan hadis ini sahih. Ini hadis pertama. Hadis pertama ini menjelaskan orang yang sholat subuh dan sholat asar, dia akan masuk surga. Hadis kedua dari Zuhair bin Ammarah bin Ruwaibah radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk ke dalam neraka siapapun yang sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari tenggelam. Sholat sebelum matahari terbit maksudnya subuh. Dan sholat sebelum matahari terbenam maksudnya adalah sholat asar. Hadis ini riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Inilah dua hadis yang kita akan bahas di dalam pertemuan kita hari ini. Dua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, memiliki keutamaan dibanding sholat-sholat yang lainnya. Adapun sholat fajar atau sholat subuh, Allah tekankan dalam Al-Quran dengan menjelaskan salah satu di antara penyebab utamanya sholat subuh. Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah oleh kamu sholat
liduluki syamsi, ketika matahari mulai terbit, ila ghasaqil lail, sampai kelam malam. Wa Qur'an al-fajri, dan dirikan salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, karena salat subuh itu adalah salat yang disaksikan. Ayat ini ringkas tapi menerangkan 5 waktu salat. Dirikan olehmu salat sejak matahari mulai menaik sampai kelam malam, maksudnya zuhur, asar, kelam malam itu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, dan dirikan salat subuh. Disebut Qur'an al-fajr, bacaan pada salat subuh, karena bacaan salat subuh itu disaksikan. Salat subuh disebut Qur'an al-fajri, bacaan salat subuh, karena syariatnya menetapkan salat subuh itu bacaan Al-Qur'annya terpanjang dibanding salat-salat yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surah yang panjang di dalam salat subuh, terpanjang dibanding dalam salat isya, maghrib, zuhur ataupun asar. Makanya disebut dengan sebutan Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, dan sungguhnya salat subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh Allah dan juga para malaikatnya. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Timbul pertanyaan, memangnya salat-salat lain tidak disaksikan oleh Allah dan para malaikat? Tentu saja disaksikan. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Para malaikat juga menyaksikan setiap aktivitas orang, tidak hanya sholat, di luar sholat juga selalu disaksikan. Kemudian persaksiannya itu ditulis. Di kanan dan di kiri ada raqib, ada atid, ditulis. Allah Azza wa Jalla menyatakan, idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi selalu ada 2 malaikat yang mendampinginya dalam keadaan duduk. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Ditulis. Jadi semua dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Tapi khusus sholat subuh yang menyaksikannya spesial. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi sholatil asar wa sholatil fajr. Malaikat itu bolak-balik kepada kalian, malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ada yang bertugas di malam hari, ada yang bertugas di siang hari, melaksanakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Yang bertugas siang hari sejak mulai subuh sampai asar. Yang bertugas malam hari sejak asar sampai subuh. Ada 2 shift. Shiftnya itu, pergantian shiftnya itu asar dan subuh. Pada waktu asar dan subuh, mereka baik malaikat malam ataupun malaikat siang berkumpul terlebih dahulu bareng-bareng menyaksikan kaum muslimin sholat. Selesai sholat subuh umpamanya selesai, maka malaikat yang berjaga malam naik ke langit, lapor kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat yang berjaga malam, berjaga siang bertugas sejak subuh sampai asar. Setelah selesai sholat asar, malaikat yang bertugas siang naik melapor ke Allah. Dan yang berjaga malam bertugas di malam itu. Begitu terus. Dan ketika memberi laporan, Allah bertanya, wa huwa alamu bihim. Allah bertanya, pada Allah lebih tahu. Kaifa taraktum ibadi. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?
Para malaikat itu menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka ketika mereka sedang sholat dan kami tinggalkan mereka juga ketika mereka sedang sholat. Ini bagi orang yang sholatnya di awal waktu berjamaah bersama imam di masjid. Malaikat malam dan malaikat siang yang berjaga siang dan malam bareng-bareng menyaksikan sholatnya kaum muslimin saat itu. Maka setiap kaum muslimin yang sholat baik subuh ataupun asar oleh malaikat dilaporkan, kami datangi mereka ketika mereka sholat dan kami tinggalkan mereka juga ketika mereka sholat. Oleh karena itulah maka dikatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan. Adapun dikhususkannya salat subuh, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Itu karena apa? Karena salat subuh adalah salat yang waktunya berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri tidak langsung nyambung dengan salat yang lainnya. Beda kalau zuhur, selesai zuhur langsung asar. Selesai asar langsung maghrib. Selesai maghrib langsung isya. Selesai isya tidak ada kewajiban sholat fardu. Waktu sholat isya terbentang sejak mulai adzan isya. Waktu hilangnya syafaq merah. Mulai berbunculannya bintang-bintang. Terus terbentang sampai pertengahan malam. Setelah pertengahan malam habis waktu sholat isya. Siapa yang sholat isya diakhirkan sampai melewati tengah malam, maka dia melakukan sholat isya di luar waktu yang disyariatkan. Tidak sah, tidak diterima. Kecuali kalau ada uzur umpamanya ketiduran atau lupa atau yang sejenisnya, lakukan ketika bangun, lakukan ketika ingat langsung. Wudu dulu tentu saja. Adapun yang sengaja apalagi menjama isya dengan tahajud maka tidak sah sholat isyanya karena dilakukan di luar waktunya. Jadi sampai pertengahan malam, setelah pertengahan malam tidak ada lagi sholat fardu. Yang ada sholat sunnah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Terus sampai fajar barulah ada lagi kewajiban sholat fajar atau sholat subuh. Waktunya terbentang tidak begitu lama, hanya sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit tidak ada lagi kewajiban sholat fardu. Terus terbentang setengah hari sampai tengah hari. Baru setelah lewat tengah hari ada lagi kewajiban sholat fardu zuhur. Antara matahari terbit sampai zuhur tidak ada kewajiban sholat kecuali sholat duha. Jadi sholat isya itu, sholat subuh itu terpisah masing-masing setengah malam dan setengah hari. Dengan isya dari pertengahan malam sampai fajar. Dengan zuhur dari mulai matahari terbit sampai waktu zuhur. Maka terpisah waktunya menyendiri. Dan ini menunjukkan keutamaan dari sholat subuh tersebut. Karena waktunya munfaridah, menyendiri tidak bersambung baik sebelumnya ataupun setelahnya. Sebelumnya tidak nyambung dengan isya. Setelahnya tidak nyambung dengan zuhur. Adapun sholat-sholat lainnya nyambung. Zuhur langsung nyambung ke asar. Asar langsung nyambung ke maghrib. Maghrib langsung nyambung ke isya. Inilah salah satu alasan kenapa sholat subuh itu dianggap utama. Adapun keutamaan sholat asar oleh Allah disebut dengan sebutan sholat wusta.
seperti dalam Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas sholawat was sholatil wusta. Pelihara oleh kalian salat-salat dan salat wusta, salat pertengahan. Nabi SAW menyatakan bahwa salat wusta itu maksudnya adalah salat asar. Dianggap utamanya salat asar dibanding salat lain karena dia disebut secara khusus setelah disebut secara umum. Allah berfirman, hafidhu 'alas sholawat. Pelihara oleh kalian solat-solat semuanya. Ini termasuk solat asar. Semua solat pelihara, termasuk solat asar. Lalu wassolatil wusta, dan pelihara solat asar. Solat asar disebut secara khusus setelah disebut secara umum, dan ini menunjukkan apa? Keutamaan. Dan ayat-ayat yang senada dengan ini banyak. Seperti contoh umpamanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar itu turunlah semua malaikat. Warruhu fiha, dan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini sudah tersebut secara umum dalam malaikat secara umum tadi. Tapi karena keutamaan beliau disebut secara khusus warruhu fiha. Dan ini menunjukkan keutamaan. Jadi segala sesuatu yang disebut secara khusus padahal sebelumnya sudah tersebut secara umum, maka hal itu menunjukkan keutamaan yang disebut secara khusus tadi. Oleh karena itulah maka tidak disangsikan lagi sholat asar merupakan sholat yang istimewa dibanding sholat yang lainnya. Nah, secara khusus keutamaan sholat subuh dan sholat asar diterangkan dalam hadis ini. Pertama, siapa yang sholat dua jenis sholat di waktu yang dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh di akhir malam, sholat asar di akhir hari, siang hari. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Hadis kedua menyatakan tidak akan masuk neraka seseorang yang melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari, sholat subuh. Sebelum terbenamnya matahari adalah sholat asar. Hadis yang pertama jaminan surga. Hadis yang kedua jaminan akan diselamatkan dari api neraka. Karena Nabi menyatakan la yalijun nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan pernah masuk neraka seorang pun yang melakukan sholat subuh dan sholat asar. Jadi hadis pertama menetapkan masuknya surga, masuknya dia ke dalam surga, dan hadis yang kedua menetapkan diselamatkannya dia dari api neraka. Dan itulah tujuan hidup dari semua manusia. Dua saja. Bebas atau selamat dari api neraka, masuk ke surga. Itulah sukses yang hakiki. Sukses yang hakiki bukan kaya raya, berkuasa di dunia. Oh, itu beresiko loh. Sukses yang hakiki itu kalau sudah menginjakkan kakinya di surga. Diselamatkan dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia ini telah sukses, telah berhasil, telah berbahagia. Jadi kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan yang hakiki karena dua: selamat dari api neraka dan masuk surga. Sudah, nggak ada lagi yang diinginkan kalau sudah masuk ke dalam surga. Adapun kesuksesan yang sangat-sangat semu,
sangat-sangat menipu, yaitu kesuksesan di dunia berupa bergelimang harta, memegang tampuk kekuasaan, atau jabatan pangkat yang tinggi. Lalu dikatakan sukses. Belum itu, belum final. Belum sampai pada putusan akhir. Kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan kelak akan menjadi beban. Kalau semua itu diraih dengan cara yang halal akan dihisab. Kalau itu semua diraih dengan cara yang haram dipastikan diazab. Punya uang dengan cara yang haram, membungakan uang, menipu, merampas, merampok, mencuri, bergelimang hartanya dan bebas dari jeratan hukum umpamanya di dunia. Oh, itu jadi dipastikan diazab. Demikian juga kekuasaan, jabatan, pangkat diraih dengan cara yang haram, dengan cara menyuap. Apa bisa jadi anggota dewan disuap? Bisa, yaitu udah money politik, bagi-bagi amplop saja kepada calon pencoloknya. Bukan pencolok, sekarang pencoblos, pencontreng. 10.000 untuk di daerah miskin, lumayan besar itu untuk 5 tahun ke depan 10.000 cukup. Nah, haram. Atau dengan cara-cara licik lainnya. Tidak ada money politik, tetapi ada politik di balik itu dengan cara memanipulasi suara dengan kecanggihan teknologi, sains dan yang lain-lainnya sudah. Beda antara realita dengan hasil hitung akhir. Ada yang curang seperti itu? Ada mungkin. Itu diazab dipastikan. Kalau semua itu teraih dengan cara yang halal, punya banyak uang hasil usaha yang halal, terpilih menjadi anggota dewan dengan cara yang murni umpamanya, terpilih menjadi pemimpin di suatu teritorial, level manapun, level kota, level provinsi, level kabinet, menteri, bahkan yang tertinggi. Umpamanya level nasional, baik jadi presiden, perdana menteri, dan yang sejenisnya. Dengan cara yang murni benar-benar terpilih, halal, itu akan dihisab. Jadi dua-duanya jadi beban tuh dunia ini. Maka itu bukan kesuksesan yang hakiki. Allah menyatakan sukses yang hakiki bila sudah masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang itu adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang jaya, orang yang berbahagia. Itu yang hakiki, ya. Dan itu ternyata bisa diraih dengan cara memelihara 2 sholat. Sholat subuh dan sholat asar. Hadis yang pertama menyatakan sholat subuh itu dan sholat subuh dan sholat asar akan masuk surga orang yang memeliharanya. Hadis yang kedua menyatakan orang yang melihara sholat subuh dan sholat asar akan diselamatkan dari api neraka. Dan itu adalah kesuksesan yang hakiki, ya. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah yang pertama, fadlu sholati subhi wal asr. Hadis ini menjelaskan keutamaan sholat subuh dan sholat asar dengan alasan yang sudah diterangkan tadi. Sholat subuh disebut karena itu disaksikan. Sholat subuh keutamaannya karena waktunya mandiri terpisah dengan waktu sholat sebelumnya ataupun setelah sholat setelahnya. Tidak langsung nyambung. Sholat asar dianggap utama karena dia disebut secara khusus setelah penyebutan sholat secara umum yang tadi diterangkan. Inilah
Yang pertama, faidah pertama menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Faidah yang kedua, fihi dalilun ala, di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa, ini yang tidak boleh disalahfahami, dijaminnya masuk surga dan diselamatkannya dari api neraka bagi orang yang memelihara 2 sholat tadi, maknanya adalah dengan tata cara pelaksanaan yang benar, baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya. Kenapa harus digarisbawahi pakai stabilo, dicetak dalam format huruf bold, tebal? Harus sholat yang benar. Tidak boleh sholat yang asal-asalan ala kadarnya. Karena apa? Karena hanya sholat yang benar yang menyebabkan seusai sholat dia akan menghindari, menjauhi dosa-dosa kecil ataupun besar. Seusai sholat akan lebih semangat, lebih giat untuk melakukan ibadah-ibadah lain setelah sholatnya. Maka orang yang memelihara secara benar sholat subuh dan sholat asar, dipastikan sholat-sholat yang lainnya terpelihara. Dipastikan sholat-sholat yang lainnya dilakukan secara berkualitas juga. Dipastikan dia akan menjauhi semua yang Allah larang, melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Karena hakikat dari sholat yang benar itu menuju ke arah sana. Ke arah sikap yang taat semaksimal yang dia bisa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berbuat keji dan munkar sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai ada anggapan, kata hadis juga yang dijelaskan oleh Ustadz tuh, asal menjaga sholat subuh dan sholat asar dijamin surga, dijamin diselamatkan dari api neraka. Akhirnya sholat-sholat lainnya dilalaikan, zuhur dilalaikan, maghrib, isya dilalaikan. Karena kata hadis hanya 2 itu. Terus asal 2 itu terpelihara, nggak apa-apa mabok, nggak apa-apa judi, nggak apa-apa maling, nggak apa-apa zina, nggak masalah melakukan apapun yang dilarang. Yang penting 2 itu dilakukan, sholat subuh, sholat asar, dijamin surga, dijamin dijauhkan ke dalam api neraka. Mungkin ada orang yang berpemahaman begitu, mungkin, dan itu pemahaman yang super keliru. Ditekankannya sholat subuh dan sholat asar secara benar, maka hasilnya akan apa? Muncul keinginan untuk taat semaksimal yang dia bisa kepada Allah. Ada zuhurnya, ada maghribnya, ada isyanya, ada sunnah-sunnahnya. Jangankan yang fardu, tuh yang sunnah juga pasti akan dilakukan. Semua yang makruh, apalagi yang haram, akan dijauhi. Itu buah manis dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka tidak ada yang lebih mungkar, tidak ada yang lebih keji daripada meninggalkan sholat fardu. Kenapa? Karena meninggalkan sholat fardu merampas hak Allah. Sedangkan maksiat kepada sama manusia seperti maling, seperti merampok, seperti membunuh, itu merampas hak sesama manusia. Kalau merampas hak sesama manusia aja udah besar dosanya, dianggap sebuah kemungkaran besar, apalagi merampas hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat fardu, saum Ramadan dan yang lain-lainnya. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyatakan dalam kitab Al-Kabair dalam bab tarkus shalah,
Salah satu dosa besar adalah meninggalkan sholat. Beliau menyatakan dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa mencuri, dosa berzina, dosa mabuk, dosa membunuh. Karena apa? Karena bila seorang membunuh, bila seorang mencuri, bila seorang merampok, dia hanya merampas hak milik sesama manusia. Adapun kalau meninggalkan sholat fardu, dia merampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan anggap enteng melalaikan sholat, jangan. Gak ada manusia lain yang dirugikan. Allah rugi gak kalau orang tidak sholat? Sama sekali gak rugi bagi Allah mah, ya. Tapi dia akan binasa. Si pelaku meninggalkan sholat itu akan binasa sehebat-hebatnya. Berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud dengan memelihara sholat asar, sholat subuh dan sholat asar adalah sholat subuh dan sholat asar yang dilakukan secara benar, yang pasti akan melahirkan buah yang manis berupa melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya seusai itu. Dia tidak akan berbuat keji, dia tidak akan berbuat mungkar, dia tidak akan meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan tidak akan mengabaikan apa yang Allah larang. Tidak akan berani melanggar apa yang Allah larang, karena itu semuanya merupakan sikap yang bertolak belakang dengan hikmah dari sholat yang dia lakukan. Inilah faidah yang kedua. Faidah yang ketiga. Dari dua hadis ini diambil faidah bahwa ahamiyatut targhib wa tarhib. Hadis ini menjelaskan amat sangat pentingnya targhib dan tarhib. Dalam hal apa? Dalam mendorong orang untuk melakukan dua hal. Satu, melaksanakan perintah. Dua, menjauhi larangan. Targhib artinya iming-iming. Targhib artinya support. Targhib itu artinya pangbibita. Targhib itu artinya pendorong, stimulan. Targhib itu mengiming-iming orang dengan iming-iming yang menggiurkan, yang memotivasi orang itu untuk beramal. Atau jangankan untuk akhirat yang balasannya luar biasa, tidak ada bandingannya di dunia ini. Dengan iming-iming dunia saja orang itu sudah banyak berlomba lah ya. Coba umpamanya waktu Agustusan tuh ada lomba panjat pinang. Pohon pinang dilumuri dulu oleh apalah yang licin-licin, yang leer-leer, apa? Lem atau apa? Oli ya? Oli. Di atasnya disimpan barang-barang yang harganya tidak mencapai jutaan. Payung, pakaian, kayak begitu ya. Atau sekarang mungkin ada kulkas, ada dispenser, tapi bukan kulkasnya, tapi cuma amplop tulisannya kulkas umpamanya gitu. Itu orang yang mau berebut ke sana untuk peroleh itu, aduh sampai nggak tahu malu ya nggak? Susahnya bukan main, luar biasa ya. Atau umpamanya buruh kasar seperti buruh bangunan, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Dibayar sehari 100.000 umpamanya. Tanpa makan ya teteh. Tanpa makan atau dengan makan ya. Dipurkan. Ya segitulah, nggak akan jauh. Untuk memperoleh itu, kabita dia siap mengorbankan waktunya seharian, tenaganya semaksimal yang dia bisa. Sampai ngoprot, sampai keringetan, sampai hitam karena terapa oleh matahari, terjemur oleh matahari. Mau dia demi 100.000 sehari gitu ya. Nah, karena iming-iming 100.000, memberi motivasi walaupun berkorban untuk itu.
Nah sekarang iming-imingnya ini surga. Iming-imingnya itu dibebaskan dari api neraka. Maka siapa yang melihara sholat subuh dan sholat asar akan dimasukkan ke dalam surga. Akan dibebaskan dari api neraka. Ini targhib. Ini iming-iming. Kira-kira orang termotivasi enggak? Ya terlah ya. Walah kalau ingin bebas dari api neraka dan ingin masuk surga, pelihara dua sholat ini secara sungguh-sungguh. Karena itu disyaratkan, karena setiap perintah sholat maksudnya sholat secara maksimal. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Akhirnya dia pelihara sholat tersebut. Dan ini efek dari targhib. Oleh karena itulah maka banyak ayat dan hadis mengiming-imingi manusia dengan iming-iming yang menggiurkan di akhirat, di surga dan seterusnya agar orang beramal. Dan hadza yadullu ala ahamiyati targhib. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya targhib. Begitu juga tarhib. Tarhib itu sebaliknya dari targhib. Tarhib itu panyingsieun. Tarhib itu ancaman. Tarhib itu yang membuat orang takut untuk melakukan amalan. Siapa yang melakukan ini maka akan dilaknat. Siapa yang melakukan ini maka akan diazab di alam kubur. Siapa yang akan melakukan ini akan diazab dalam neraka. Itu tarhib. Kira-kira tarhib ini ada efeknya? Ada. Apa efeknya? Dia akan menjauhi perbuatan yang dilarang, yang terancam dengan ancaman yang mengerikan tadi. Dan bila ini digabung ya targhib ya tarhib, maka efek yang lahir akan jauh lebih kuat daripada hanya targhib saja atau tarhib saja. Seperti umpamanya orang yang saum. Allah merintahkan saum Ramadan. Lalu diberi targhib dan tarhib. Targhibnya berupa siapa yang saum Ramadan maka akan diampuni semua dosanya. Siapa yang saum melakukan saum akan dimasukkan ke surga. Siapa yang saum akan diamankan dari azab neraka. Siapa yang saum doanya selama saumnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu targhib. Iming-iming. Tarhibnya, siapa yang mengabaikan saum maka akan diazab di alam kubur, di alam neraka dengan azab yang luar biasa. Allah murka, Allah melanat. Ini tarhib. Maka untuk satu amalan ada targhib, ada tarhib, maka efek yang ditimbulkannya untuk memberi motivasi luar biasa besarnya. Contoh, saya sering contohkan ini seorang ibu ke anaknya yang masih ABG, Neng atau Cep gitu. Tuh sapu di halaman tuh. Itu perintah. Kalau hanya perintah saja tanpa targhib, maka dorongannya kurang. Cuma perintah kadang-kadang si anak itu cuek, nggak didengar gitu ya. Tapi coba kasih targhib. Neng, sapu tuh di luar di halaman. Nanti diberi uang 50.000 untuk beli pulsa, untuk kuota dan seterusnya. Ada dorongan nggak? 50.000 lumayan gitu ya. Ada tuh. Maka yang tadinya hanya perintah saja tidak tergerak, menjadi tergerak karena ada iming-iming 50.000. Tapi kadang-kadang pulsa masih ada lah, masih banyak. Kayaknya puna minggu depan baru habis kan begitu kadang-kadang ya. Kasih tarhib, Neng, sapu tuh. Kalau disapu dikasih 50.000. Kalau enggak ini sapu saya pukulkan ke kakimu. Tarhib, ancaman. Tergerak enggak? Tergerak. Aduh, jelas. Kalau melaksanakan untung, kalau tidak melaksanakan rugi ini. Ya daripada ya sakit di kaki, sapunya bisa patah karena dipukulkan. Kemudian tidak dapat uang 50.000. Ya setelah itu pasti ibu bakal marah banget. Terlalu besar resikonya. Akhirnya yang tadinya PW lalu mager juga akhirnya tergerak untuk berdiri.
Saya khawatir ada orang-orang yang jadul yang nggak paham PW dan mager. PW itu apa? Posisi wenak katanya gitu. Mager itu malas gerak. Diem saja. Bahasa Sundanya PW itu berat birit. Nah seperti itu. Nggak mau bergerak. Inginnya itu santai, inginnya itu berleha-leha, inginnya itu duduk kucang angge, ya nangkep harigu, ya kemudian bari atau nanggei gado begitu rileks santai. Itu PW lalu mager. Walaupun dalam keadaan PW dan mager ada perintah, ada targhib, ada tarhib, maka langsung dia loncat dari tempat istirahatnya, tempat berleha-lehanya. Daripada babak belur. Tapi kalau loncat kemudian melaksanakan perintah, dapat uang 50.000, selamat dari pukulan sapu dan selamat dari kemarahan ibu. Jadi targhib dan tarhib itu luar biasa, penting. Makanya jangan heran kalau ayat dan hadis penuh dengan targhib dan tarhib. Termasuk di dalam hadis ini ada targhib, ada tarhib. Targhibnya apa? Iming-iming. Siapa yang memelihara 2 salat ini masuk surga. Siapa yang memelihara 2 salat ini akan diamankan dari api neraka. Itu targhibnya. Lalu di mana letak tarhibnya? Karena 2 hadis ini tidak berisi ancaman. Hanya berisi iming-iming. Tarhibnya adalah dari mafhum mukhalafah. Faham sebaliknya yang bisa diambil dari 2 hadis ini. Dan hadis ini menyatakan siapa yang tidak memelihara sholat subuh dan asar tidak ada jaminan surga. Siapa yang tidak memelihara salat subuh dan salat asar tidak ada jaminan dia akan selamat dari api neraka. Ini ancaman ini tarhib ini. Dan targhib dan tarhib selalu ada di dalam setiap syariat. Wa hadza yadullu ala ahammiyati targhib wa tarhib. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya targhib dan tarhib. Inilah faedah yang ketiga. Faedah yang keempat atau yang terakhir yang bisa kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini adalah bahwa kesuksesan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya hanya teraih bila seseorang sudah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini yang kita tekankan tadi. Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan yang hakiki bukan di dunia. Tapi nanti di akhirat. Bukan dengan harta, jabatan, pangkat, ataupun kekuasaan dan popularitas. Bukan. Itu seringkali jadi beban. Mau halal, mau haram jadi beban. Halalnya di apa? Dihisab. Haramnya di apa? Diazab. Dua-duanya jadi beban. Kesuksesan yang hakiki nanti di akhirat. Bila seorang sudah menginjakkan kakinya di surga. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, dia telah berbahagia. Itu Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Nas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum minal muhafidina ala salawat wa salatil wusta wa ayyuhrimna ala nar wa yudkhilana al-jannah innahu ala kulli syai'in qadir. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita semua, saya dan juga Anda, termasuk orang-orang yang melihara semua salat dan juga melihara salat wusta, dan semoga Allah mengharamkan kita atas neraka, menyelamatkan kita dari neraka dan masukkan semua kita ke dalam surga. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami
karena rahmat-Mu ke dalam surga. Ya, cukup ya sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya mengenai keutamaan sholat asar dan sholat subuh dan sholat asar ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam Syah. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, hanya ingin menegaskan bahwa apa yang kita dengar selama ini dari para asatidz yang soleh, bahwa nanti sholat id, pahala dan faedahnya sama itu berlaku. Waktu itu disampaikan pada sholat Idul Fitri. Sekarang kan kita memasuki sholat Idul Adha. Nah, apakah pahala dan faedahnya dan hukumnya tetap berlaku, Ustaz? Okay. Maksudnya di musim pandemi ini gitu? Iya, betul. Taib. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Alam Syah di Cimahi, barakallahu fiik. Wa syafakallah la ba'sa tuhur insyaallah. Bagaimana kemarin kan kita tidak sholat id berjamaah. Kita sholat idnya masing-masing di rumah dengan keluarga karena ada uzur pandemi COVID-19 ya. Bagaimana dengan Idul Adha? Mengingat sekarang sudah ada perubahan keadaan. Dulu sebelum Idul Fitri kita tidak sholat berjamaah di masjid. Termasuk sholat tarawih sampai Idul Fitrinya. Nah, sekarang ini dengan dalam kondisi new normal, ingat new normal bukan berarti COVID sudah tidak ada. Masih ada, makanya begitu orang bebas berkeliaran banyak lagi yang kena kan? Sampai berjumlah ribuan di satu kota. Sampai rumah sakit juga lebih kewalahan daripada sebelumnya. New normal berarti adaptasi pola hidup dengan keberadaan COVID-19 ini. Virus ini masih ada. Nah, bagaimana kita beradaptasi hidup dengan keberadaan COVID ini. Jadi tetap stay at home kalau tidak perlu. Kita keluar hanya kalau perlu. Dengan keperluan mendesak, dengan menjaga protokoler kesehatan yang ketat. Kita tetap memakai masker, memakai sarung tangan, menjaga jarak. Kalau ada pakai face shield gitu ya. Nah, seperti itu tetap. Jadi normal ini adalah adaptasi pola hidup dengan keberadaan COVID-19 ini. Dulu kita membahas tentang bolehlah sholat berjamaah tapi renggang, semeter gitu jaraknya. Dan kita dulu mendengar fatwa beberapa ulama yang melarang hal itu. Tapi kemudian fatwa para ulama tersebut oleh yang bersangkutan direvisi. Menjadi dibolehkan sholat berjamaah dengan posisi renggang. Banyak fatwa ulama. Apakah fatwa ulama ini bertolak belakang dengan hadis yang mengharuskan rapat? Tidak. Karena hadis yang mengharuskan rapat itu dalam kondisi normal. Para ulama mujtahid tahu nggak hadis itu? Ya jelas lebih tahulah daripada para ustadz. Jangan sampai ada ustadz yang menyatakan mau ikut hadis Nabi, mau ikut para masyayikh. Itu membenturkan seolah-olah siapa yang ikut ulama tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ulama itu dituding menyimpang secara sengaja dari hadis Nabi yang mereka fahami, mereka ketahui. Ya, ini ijtihad. Ustadz jangan ijtihad. Serahkan kepada para mujtahid, ya.
Nah, jadi ada fatwa bolehnya renggang. Makanya kita juga sudah mulai mengadakan sholat berjamaah khusus untuk warga kompleks sekitar. Adapun warga umum jangan dululah. Apalagi dari luar kota, dari luar kota, dari luar desa, dari luar areal sini, ada yang dari Cimahi ke Bandung khusus untuk sholat atau Jumatan ke sini. Kita tutup, mau nangis juga pulang lagi. Warga di sini juga kita belum buka ya. Hanya orang-orang tertentu, pengurus tertentu yang kerja di sini sehari-hari, oke, sholat di sini. Tapi dengan protokoler kesehatan yang ketat. Ada cek suhu. Ada apa lagi? Masker. Ada apa lagi? Hand sanitizer. Ada social distancing. Physical distancing. Jaga jarak. Tidak boleh bersalaman. Tidak boleh umpamanya ada kerumunan. Pintu masjid dibuka. Jangan sampai ada sentuhan kepada pintu. Jadi langsung masuk ke masjid tanpa menyentuh pintu terlebih dahulu. Sehingga kalau ada salah satu jamaah yang sebenarnya membawa virus, tidak mengenai orang lain. Dia tidak menyentuh pintu, orang lain juga tidak menyentuhnya, gitu ya. Pakai masker, kalau dia batuk, bersin, bernafas, tersaring oleh maskernya, seperti itu. Ya, nah kita sudah mulai. Bagaimana nanti dengan sholat Id? Kalau sholat Id pasti umum orang ratusan bahkan ribuan. Bahkan tak mustahil dari luar daerah ikut. Jangankan sholat Id, sholat Jumat juga ada yang datang. Ya, ada yang kita usir, apa boleh buat, mohon maaf. Ini khusus untuk penghuni kompleks. Orang luar warga di sini juga nggak ke sini kok, gitu ya. Nggak boleh ditutup. Walaupun ngamuk-ngamuk macam-macam ya kita harus tegas. Kalau enggak nanti semuanya pada kesini. Bagaimana dengan nanti kita lihat kondisi ya, kita lihat keadaan. Mungkin kita akan adakan di masjid dengan jamaah terbatas hanya untuk penghuni kompleks ini saja ya, atau dibuka sedikit dengan jamaah yang terbiasa saja dengan tetap ada jarak antara saf satu dengan saf kedua, antara satu makmum dengan makmum lain. Wajib membawa sajadah masing-masing, wajib membawa masker, ya mungkin. Tapi nanti kita lihat, karena dari sekarang sampai sholat Idul Adha itu berapa lagi? 2 minggu lagi ada? 15 hari lagi, ya kita lihat. Kita lihat, mungkin kita adakan, mungkin kita tiadakan. Lihat sikon yang berkembang. Kalau di kita ya. Adapun kalau umpamanya di rumah masing-masing, kalau umpamanya ada social distancing, aman, zonanya zona hijau ya, kemudian ketat juga, si panitia menetapkan aturan yang ketat, 1 meter 1 meter, semua wajib pakai masker, semua dikasih hand sanitizer, kemudian semua umpamanya di ini suhunya, kemudian aman, silakan sholatin. Tapi kalau umpamanya rapat, tidak terpelihara, tidak terjaga, tidak terpantau, lebih baik jangan, karena sangat berisiko tertular COVID-19 ini ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum semua para pendengar untuk yang akan bertanya melalui telepon. Ada yang masuk? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Rahadian di Tangerang Selatan. Silakan Pak Rahadian. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Wa fika barakallah. Iya. Begini Ustaz, tadi kan diinfokan bahwa sholat Isya maupun sholat Asar itu disaksikan oleh para malaikat begitu saja. Ya. Nah, yang pertama misalkan anak kan ini pernah jadi waktu itu sakit sehingga ada keterlambatan sholat subuh gitu 10 menit 15 menit. Kemudian di Asar juga itu anak kan kerjaannya itu meskipun di rumah itu tetap dari 20 orang itu setiap harinya dipilih 2 koordinator. Jadi jika misalkan ada salah satu yang sholat duluan, yang satu harus standby. Karena kalau nggak ada koordinator sama sekali itu akan berdampak tidak baik ke kerjaan gitu. Menjadi solusi ke pelanggannya itu tidak benar gitu. Nah ini
bagaimana Ustaz, apakah keterlambatan ini karena uzur syar'i ini apakah masih disaksikan oleh malaikat ataukah sudah pahalanya terpisah atau berbeda dengan yang tepat waktu gitu Ustaz? Ini kondisinya waktu pandemik ini atau umum juga? Umum juga Ustaz. Sebelum ada COVID juga? Iya, karena memang koordinator itu dipastikan harus ada gitu. 2 orang ini gitu dipilih. Gitu aja. Taib. Jazakallahu khairan. Taib, jazakallahu khairan. Iya, Rahadian di Tangsel, Tangerang Selatan. Ya, barakallahu fiik. Iya, boleh nggak mengundurkan sekitar 10 menit telat dari waktunya atau 15 menit? Karena uzur yang tadi. Karena kerja persib, gitu ya. Karena tugas sebagai koordinator. Taib, barakallahu fiik. Yang paling utamanya kalau hanya sekitar perbedaan 10 atau 15 menit bukan itu. Tapi yang utamanya berjamaah atau tidaknya. Karena di beberapa masjid ada yang jarak antara azan ke qomat itu kalau khususnya sholat subuh bisa sampai 20 menit, bisa sampai setengah jam. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi mungkin sampai setengah jam. Di kita di sini di Masjid Umar bin Khattab mungkin sampai 20 menit, kadang-kadang ya mungkin sampai setengah jam. Ya, seperti itu. Jadi bukan terlambat sekitar 10 atau 15 menit, tapi berjamaah apa tidak. Kalau kondisinya seperti tadi dan tempat sholatnya bukan masjid jami, tapi musola perusahaan. Dan itu berbeda dengan masjid, ya, karena masih milik perusahaan dan mungkin saja bisa dijual. Mungkin kalau umpamanya bangkrut kemudian dijual, termasuk si tempat sholatnya itu juga menjadi bagian milik si owner perusahaan yang kemudian dijual, sangat mungkin. Oleh karena itu, maka kalau umpamanya ada 2 koordinator bergiliran, ayo 1 koordinator dulu bareng dengan 10 orang berjamaah. Beres dia nanti 10 menit, 15 menit kemudian koordinator yang kedua dengan 10 orang sisanya. Berjamaah juga. Kejar berjamaahnya. Adapun kalau umpamanya sekarang koordinator yang pertama ayo sholat sendirian tapi tidak berjamaah, tapi di awal waktu. 10 menit kemudian baru koordinator kedua dengan 20 orang anak buahnya kemudian berjamaah. Milih yang kedua karena berjamaahnya. Perbedaan waktu hanya 10 sampai 15 menit tidak berarti mengabaikan dari waktu awal untuk sholat tersebut, ya. Jadi intinya kejarlah berjamaahnya. Itu yang lebih utama, walaupun hanya telat sekitar 10 atau 15 menit dari yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan Ibu, Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Saleh di Cimahi. Siapa? Saleh, ya silakan Pak Saleh. Apa Ustaz mau tanya? Iya. Kalau misalnya tentang perihal waktu sholat, itu kalau misalnya kita ini sebagai kurir, Iya. kan kurir itu kadang susah untuk sholat, banyaknya di luar gitu Pak. Iya. Nah, kalau itu misalnya di masjid sholat 4 waktu tuh yang begitu ada langsung sholat, apa ada keringanan gitu Pak, kalau untuk kurir gitu? Iya. Iya. Sudah Pak Saleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Pak Saleh di Cimahi. Menjadi kurir berarti menunaikan tugas untuk memberikan hak kepada sesama manusia. Barang yang akan dikirimnya itu hak orang yang harus sampai secepat yang dia bisa, ya.
Walaupun tidak harus secepat yang kita bisa. Mungkin saja agak terlambat 10 menit, 15 menit dari yang seharusnya masih ditolerir oleh si penerima. Ya. Adapun menunaikan sholat di awal waktu itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat fardu ya, bukan sholat sunnah. Sholat fardu menunaikan hak Allah dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala harus ditunaikan lebih dahulu daripada hak sesama manusia. Kalau sedang di jalan mengantar ya kemudian terdengar azan, kan kita bisa singgah dulu ke masjid tempat azan tersebut. Ikut sholat dulu berjamaah dengan masjid yang kita lalui tersebut. Paling telat 10 menit, 15 menit kepada si konsumen. Dan itu saya yakin tidak akan masalah. Apalagi kalau pas kurir itu mengantarkan barang seperti ke sini ke kita di Selacau. Pas di sini pas azan ya udah ikut sholat di sini. Barangnya tersampaikan ya tepat pada waktu. Kemudian sholat juga tertunaikan. Jadi apabila si kurir tersebut bisa singgah dulu ke masjid, maka silakan singgah. Kecuali kalau secara teknis tidak memungkinkan. Umpama di jalan tol azan. Wah tidak mungkin kan ke masjid terlebih dahulu. Kecuali kalau ada rest area ya ke rest area dulu. Telat 10-15 menit nggak masalah. Saya yakin konsumen tidak akan menggerutu, tidak akan komplain kalau dia hanya telat 10-15 menit untuk sholat. Apalagi diketahui kenapa telat harusnya 10 menit yang lalu. Maaf saya tadi sholat dulu di jalan. Saya yakin dia akan mentolerir hal itu ya. Bahkan akan simpati. Oh ya bagus. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustadz atas jawabannya. Kita terlebih dahulu ke pesan singkat yang masuk Ustadz dari Pak Bambang Iriawan. Bismillah Ustadz, seandainya kita ketinggalan sholat asar sampai waktu maghrib karena uzur, apakah bisa dikodok setelah sholat maghrib? Barakallahu fiqh. Tergantung uzurnya. Uzurnya syar'i apa tidak. Kalau uzur syar'i umpama seperti ketiduran. Tak ada yang membangunkan. Begitu bangun sudah azan maghrib. Ya, maka lakukan sholat setelah bangun. Sholat apa lu? Maghrib dulu atau asar? Lu asar dulu. Setelah asar baru maghrib. Ya, tapi jangan lupa wudunya. Terus kalau umpamanya uzurnya kelupaan, lupa belum sholat asar ya. Disangkanya sudah, baik karena memang sudah agak pikun atau mengalami apa yang disebut dengan demensia gitu ya. Atau mungkin saja karena biasanya dijama kemudian ini tidak, belum sholat asar, belum dijama. Karena ada uzur syar'i umpamanya seperti kalau safar yang tidak memungkinkan. Akhirnya biasanya dia dijama, ini tidak dijama. Pas maghrib baru ingat belum sholat asar. Maka ya itu ada uzur syar'i. Adapun kalau hanya sakit. Sakit bukan uzur syar'i untuk mengqadha. Ya. Karena kita bisa melakukan sholat walaupun sakit. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Ya. Tidak mampu menggerakkan badan sampai dengan isyarat. Pada waktunya. Atau umpamanya uzur yang dimaksud adalah rapat. Maka tidak boleh. Rapat itu sampai melalaikan dari sholat. Izin dulu, keluar dulu. Kalau kita sebagai ketua rapatnya, kita break dulu sholat asar, paling 10 menit, 15 menit. Setelah itu kita lanjutkan lagi rapat kita. Tidak boleh menunda sholat asar hanya untuk kepentingan rapat, gitu ya. Nah, jadi kalau uzurnya uzur yang untuk kepentingan dunia atau menunaikan hak orang, maka itu bukan uzur syar'i yang membolehkan melalaikan sholat sampai habis dari waktu yang sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kalau umpamanya ada uzur syar'i, dia ketiduran, ya. Umpamanya ba'da zuhur atau jam 2:30 ya, baca-baca sambil berbaring. Ternyata tidur. Gak ada yang membangunkan. Asar sudah masuk. Dia masih terlelap. Begitu bangun pas azan maghrib. Belum sholat asar. Apa yang harus dia lakukan? Ya qadha. Ya. Jadi dia berwudu lalu sholat asar.
Setelah beres sholat asar, maka langsung sholat maghrib. Ya, bagaimana kalau umpamanya sholatnya di masjid, pas orang sholat maghrib kita asar, boleh nggak berjamaah? Imamnya niatnya sholat maghrib, kita niatnya sholat asar, boleh. Nanti setelah imam salam kita tambah 1 rakaat lagi. Seusai kita salam kita qomat untuk sholat maghrib, dan itu bukan dijama, ya. Tapi mengqadha sholat asar pada waktu maghrib karena ada uzur, salah satu uzurnya ketiduran tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dari Pak Syarif di Cimahi, Pak Ustaz. Silakan Pak Syarif. Kalau saya Pak cuma ingin ini hadis pertama tadi Pak, saya terlambat, barangkali bisa diulang gitu Pak Ustaz, di hadis pertama tadi. Iya, hadis pertama menyatakan siapa orang sholat subuh dan sholat isya dia akan masuk surga. Hadis ini sholat asar. Jadi siapa orang yang sholat subuh dan sholat asar dia akan masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih, itu ya. Belum sampai ke pertanyaannya ya, udah putus. Silakan masuk lagi. Silakan Pak Syarifuddin ya, dari Cimahi tadi. Ya, sambil nunggu pertanyaan lain dulu. Baik, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Hanifah di Pataruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, setelah sholat subuh ada jeda waktu 15 menit sholat syuruk. Kalau pas waktu itu ada kajian Ustaz pagi, kalau pas waktu itu ada kajian Ustadz pagi-pagi, kapan sholat syuruk dilaksanakan? Apakah nunggu selesai kajian tapi waktunya dah rada siang, 6:30, apakah masih diperbolehkan untuk sholat syuruk? Syukran Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Boleh pada waktu sholat duha. Sholat syuruk pada waktu sholat duha, tapi bukan sholat duha. 6:30 sampai jam 11 masih boleh, ya. Apalagi umpamanya kita selesai 6:30, hampir jam 7 baru kita melakukan sholat syuruk, maka masih dibolehkan. Wallahu a'lam. Ada lagi yang masuk Pak Syarif lagi? Silakan Pak. Ya atau Ibu. Assalamualaikum, dengan Ita di Cimahi. Rita. Ita Cimahi. Oh Ita, mangga Iya. Ibu Ita. Banyak orang Pak, Cimahi ini sekarang. tentang perilaku di luar sholat, apakah mempengaruhi diterima atau tidaknya sholat kita begitu Pak? Karena sekarang ini ya sudah sejak lama begitu ada acara pemburu hantu, semacam nungguin munculnya makhluk halus, acara uji nyali seperti itu. Nah, apakah orang yang melakukan acara seperti itu syirik atau tidak gitu Pak? Dan apakah sholatnya diterima kalau melakukan hal seperti itu? Kan itu trending Pak di YouTube sekarang juga acara Ghostbuster seperti itu. Nah, kalau dalam pandangan Islam, bangunan-bangunan yang dianggap angker itu sebaiknya diapakan Pak supaya tidak berulang-ulang orang tuh ke gedung itu lagi tuh untuk berburu hantu gitu Pak. Kalau udah dapat Pak, diapain? Halo? Kalau sudah dapat hantunya diapain? Nah itu saya tidak paham Pak, maksudnya untuk apa gunanya begitu loh kegiatan seperti itu. Apakah itu kesyirikan atau tidak Pak? Apakah sholatnya diterima atau tidak? Terima kasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ita di Cimahi, barakallahu fiik. Apakah perilaku di luar sholat mempengaruhi diterima atau tidaknya sholat? Ya, mungkin pernyataannya sebaliknya. Ya, sholat itu mempengaruhi perilaku di luar sholat. Seusai sholat perilakunya itu harus bagus. Kalau seusai sholat perilakunya menyimpang dari Quran Sunnah, nyebelin orang, mengganggu orang, bikin bete orang, maka perilaku itu menunjukkan dia masih berbuat keji dan mungkar. Dan itu menjadi indikator bahwa sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari hikmah sholat seusai sholat. Dan lalainya dia dari hikmah sholat di luar sholat karena lalainya dia selama sholat.
Mungkin faktor keikhlasan, faktor kehusuan, atau faktor mutaba'ah yang tidak terpenuhi ya. Akhirnya karena dia lalai dalam sholat, lalai juga dari tujuan seusai sholat. Nah sekarang program uji nyali dan apa tadi Ghostbuster pemburu hantu. Ngapain hantu diburu? Ya, mungkin hantu yang dimaksud adalah bangsa jin. Bangsa jin yang kemudian menjelma menjadi berbagai macam jenis hantu. Ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada tuyul, ada macam-macam lagi. Itu di Indonesia. Di Indonesia daerah Jawa, di daerah Bali ada leak gitu ya. Di Jawa nggak pernah kedengaran ada leak. Kalau di Cina ada pampir, di Eropa, di Amerika ada apa yang sejenis vampir yang Dracula, ada Dracula umpamanya. Nggak pernah ada pocong di sana, nggak pernah ada kuntilanak di sana ya. Nah karena apa? Karena jin tampil dalam bentuk yang sesuai dengan hayalan manusia yang ingin mereka goda. Kalau di kita karena orang kalau mati itu pakai apa? Pakai kain kafan. Kebayang? Kalau bangun dan hidup ya gitu. Kain kafannya masih nempel, nggak bisa jalan karena diikat lalu aclog-aclogan. Kemudian untuk memperseram gitu ya wajahnya itu diperseram dengan darah dengan macam-macam. Karena itu hayalan manusia maka setan dari kalangan bangsa jin tampil dalam bentuk itu. Kalau ada wanita yang hamil kemudian meninggal dikubur, kebayang kalau bangun itu ya seram, kukunya panjang, kemudian lubang punggungnya berlubang, habis keluar bayinya gitu. Itu yang terhayalkan oleh orang, maka setan dari kalangan bangsa jin tampil dalam bentuk itu. Kalau di Eropa Amerika nggak begitu, nggak ada pocong karena manusia di sana dikubur tidak dikafani, pakai peti, pakai dasi, pakai kerah jas gitu ya, gaya gitu. Nah kalau bangun bentuknya tampilnya seperti itu tapi diperseram dengan adanya apa? Dengan adanya taring, dengan adanya kuku, dengan diberikan kemampuan terbang, bisa menghilang, bisa berubah menjadi kalong, Batman, kalong bahasa Indonesianya? Kelelawar kan gitu ya, gambaran Dracula di sana. Itulah. Jadi jin akan menyesuaikan dengan khayalan manusia, ya. Nah sekarang berburu hantu. Apa yang diburu? Jin. Untuk apa diburu? Kalau sudah dapat diapain gitu, ya enggak? Kalau sudah dapat diapain? Oh biar tidak mengganggu di sana, biar tidak menampakkan diri di sana. Bukan diburu, tapi apa? Diruqyah. Kita ada apa? Ada benteng Al-Quran sebagai ruqyah syariah. Ya, kalau di rumah kita ada jin, ya pasti ada jin. Jin itu ada, tapi ada yang mengganggu, ada yang tidak. Ada yang muslim, ada yang fasik. Kalau ada yang mengganggu, cukup dibacakan ayat, ya. Cukup diterapkan aturan syar'i yang diberlakukan di rumah itu. Sebelum maghrib tutup dulu pintu jendela sebelum maghrib dan baca basmalah ketika menutupnya atau menguncinya. Maka setan dari kalangan bangsa jin tidak akan bisa masuk. Dan kalau kita masuk ke dalam rumah seusai dari masjid, sebut nama Allah, kemudian ucapkan salam, baca doa masuk rumah, maka setan-setan yang ada di rumah itu bahkan keluar dari kalangan bangsa jin. Akan keluar. Bacakan ayat kursi itu akan keluar, itu cukup. Ya, nggak perlu ditangkap, nggak perlu diburu untuk ditangkap. Terlalu banyak jin itu. Masa semuanya mau diburu ditangkap terus mau diapain? Tersalah apa kata mereka tanya. Nah, jadi itu adalah perbuatan yang pertama sia-sia. Kemudian yang kedua, sering ada ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Mereka memakai apa yang disebut dengan tenaga supranatural gitu, ya. Kemudian dia dengan
ritual-ritual tertentu yang tidak disyariatkan, cara mengusirnya, cara mengundangnya, ya. Uji nyali umpamanya diundang tuh jin-jinnya itu biar mengganggu dia. Kemudian ada yang sampai kesurupan dan seterusnya, ya. Itu perbuatan yang sia-sia. Untuk apa? Tidak ada faidahnya. Ya agar manusia terbentengi. Bukan begitu caranya. Ajarkan iman. Ajarkan sunnah. Ajarkan syariat Islam. Maka kaum muslimin akan mampu membentengi dirinya dari godaan setan seperti itu. Ya, bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Bahkan banyak mengandung unsur apa? Unsur kebidahannya, unsur pedukunannya. Apakah itu syirik atau tidak? Tergantung bagaimana cara mereka menampilkan program tersebut. Kalau sampai melibatkan para dukun, kemudian memperlihatkan praktek perdukunannya yang salah satu isinya ada unsur pengabdian, penyembahan, permohonan kepada setan dari kalangan bangsa jin, ya itu mengandung unsur syirik, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya sudah cukup ya. Insyaallah kita akan sambung di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.